Pemirsa teman Edi Channel, publik kembali digegerkan oleh sebuah isu besar yang menyeret jajaran tokoh PBNU. Di tengah hiruk-pikuk pemberitaan, muncul satu nama yang kemudian menjadi pusat perhatian, Mahfud MD. Pernyataannya yang tegas dan terang membuat publik bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Judul besar yang mengguncang, sebuah headline mencuat di berbagai sosial media. Judul-judul panas bermunculan, membuat warganet terpecah dalam berbagai opini. Tapi sampai detik ini, belum ada pernyataan resmi yang menyatakan adanya pemecatan. Semuanya masih sebatas isu yang perlu diluruskan. Awal mula kisruh. Kisruh ini bermula ketika muncul kabar bahwa ada dinamika internal yang memanas di lingkaran struktur PBNU. Banyak pihak kemudian berspekulasi, namun tak satu pun berani memastikan kebenarannya. Nama-nama yang terseret, beberapa tokoh terlihat ikut menjadi sorotan. Mereka sebenarnya hanya muncul dalam pemberitaan karena jabatan dan posisi masing-masing. Tetapi, seperti biasa, publik gemar membuat tafsir sendiri. Masuknya Mahfud MD ke panggung publik. Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, tiba-tiba muncul memberikan komentar. Bukan untuk membenarkan rumor, melainkan untuk meluruskannya. Gaya Mahfud MD yang selalu tegas. Mahfud MD memang terkenal blak-blakan dalam berbicara. Setiap ucapannya seringkali membuat publik terdiam. Kali ini, pernyataannya terkait polemik PBNU kembali menjadi bahan perbincangan luas. Pernyataan yang menggetarkan ruang publik. Dalam sebuah forum, Mahfud mengatakan bahwa masyarakat harus cerdas memilah informasi. Ia menegaskan bahwa isu besar seperti ini seringkali dimanfaatkan berbagai pihak. Detil fakta yang diungkap, Mahfud memaparkan beberapa poin penting. 1. Banyak informasi beredar tanpa dasar resmi. 2. Dinamika organisasi sering disalahartikan sebagai konflik. 3. Tidak semua kabar tentang pergantian jabatan adalah pemecatan. Penegasan soal struktur organisasi. Dirinya menjelaskan bahwa dalam organisasi sebesar PBNU, perubahan, diskusi, atau evaluasi adalah hal wajar. Tidak semua dinamika berujung pada pemecatan. Publik salah paham. Menurut Mahfud, masalah sering muncul karena keterburu-buruan publik dalam mengonsumsi informasi. Kadang, satu cuplikan berita langsung menjadi viral tanpa koreksi. Reaksi para tokoh. Beberapa tokoh PBNU memilih tidak memberikan komentar panjang. Namun diamnya mereka justru membuat warganet semakin penasaran. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan? Atau sekadar menahan diri agar isu tidak membesar? Media sosial memanas. Ribuan komentar bermunculan. Ada yang percaya isu pemecatan, ada yang menganggap itu hanya framing media. Namun semuanya sepakat bahwa Mahfud MD adalah kunci utamanya. Mahfud kembali meluruskan, tak ingin publik terus terombang-ambing, Mahfud kembali memberikan klarifikasi tambahan dalam kesempatan lain. Ia menegaskan bahwa semua harus menunggu pernyataan resmi. Mengapa PBNU selalu jadi sorotan? Karena PBNU adalah organisasi besar dengan sejarah panjang. Setiap isu kecil pun bisa menjadi berita nasional. Bukan soal benar salah, tapi karena skala pengaruhnya. Kondisi internal PBNU. Sumber-sumber internal mengatakan bahwa kondisi organisasi sebenarnya berjalan normal seperti biasa. Tidak ada gejolak besar sebagaimana digambarkan banyak narasi liar. Narasi publik yang berlebihan. Mahfud MD mengingatkan bahwa narasi liar sering menjadi bumerang. Banyak pihak menggunakan isu PBNU untuk agenda tertentu. Pentingnya klarifikasi. Mahfud menyarankan masyarakat untuk tidak mengambil kesimpulan sepihak. Beliau juga mengingatkan bahwa setiap keputusan organisasi memiliki mekanisme resmi. Potongan informasi yang tidak lengkap. Salah satu alasan isu ini melebar adalah karena banyak potongan video dan gambar yang beredar tanpa konteks. Publik mendapatkan informasi setengah matang, lalu menyimpulkan seenaknya. Media dan tanggung jawab pemberitaan. Beberapa media mulai memberitakan bahwa isu ini tidak benar adanya. Tetapi sayangnya, klarifikasi sering kalah cepat dibanding gosip. Mahfud bicara soal etika berorganisasi. Dalam wawancaranya, Mahfud mengingatkan bahwa setiap organisasi besar pasti punya dinamika internal. Itu bukan masalah, tapi bagian dari proses. Esensi pernyataan Mahfud. Poin utama dari pernyataan Mahfud bukan soal siapa benar dan siapa salah, melainkan pentingnya data dan fakta sebelum menyebarkan informasi. Opini publik terbelah. Sebagian warganet mulai menerima klarifikasi Mahfud. Sebagian lain tetap berspekulasi. Namun justru inilah yang membuat isu ini semakin panjang.
PBNU tetap fokus pada program. Di tengah isu yang berkembang, PBNU tetap menjalankan agenda mereka seperti biasa. Ini menunjukkan bahwa organisasi tidak terganggu oleh rumor. Tokoh-tokoh PBNU dalam sorotan. Beberapa tokoh muncul di televisi, bukan untuk bicara soal pemecatan, tetapi untuk mengisi ceramah, diskusi, atau acara formal. Ini membuktikan bahwa aktivitas mereka berjalan normal. Upaya meredam polemik. Mahfud berharap masyarakat tidak terus menggoreng isu yang belum jelas. Ia juga berharap media ikut meredam bukan memperkeruh. Munculnya analisis publik. Pengamat politik mulai memberikan analisis. Sebagian mengatakan dinamika ini wajar. Sebagian lain menilai terlalu banyak framing liar. Dampak psikologis isu besar. Bagi tokoh publik, rumor seperti ini terkadang cukup melelahkan. Tetapi mereka tetap menjalankan tugas dengan tenang. Klarifikasi akhir Mahfud. Dalam penutup pernyataannya, Mahfud menegaskan bahwa tidak ada keputusan pemecatan yang diumumkan secara resmi. Semua proses organisasi berjalan sebagaimana mestinya. Pesan moral untuk publik. Mahfud meminta masyarakat kembali fokus pada hal-hal bermanfaat, bukan larut dalam isu yang belum jelas. Dari seluruh penjelasan panjang ini, kita bisa simpulkan bahwa polemik yang beredar ternyata tak seheboh yang diberitakan. Banyak hal dibesar-besarkan tanpa data. Dan pernyataan Mahfud MD, lagi-lagi menjadi penegas bahwa klarifikasi adalah senjata utama meredam kekacauan informasi. Di akhir perjalanan kita menelusuri rangkaian isu, opini, klarifikasi, dan dinamika yang terjadi di sekitar PBNU serta pernyataan Mahfud MD, ada satu hal penting yang harus benar-benar kita pegang bersama, kebenaran tidak pernah lahir dari kegaduhan, tetapi dari ketenangan dan kehati-hatian dalam menyikapi informasi. Kita telah melihat bagaimana sebuah headline dapat menyebar begitu cepat, menciptakan riak yang membesar menjadi gelombang. Satu potongan kalimat bisa diartikan berbeda oleh masing-masing orang. Visual di media sosial bisa menggiring persepsi. Dan perbedaan pemahaman seringkali justru menciptakan kisruh yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Mahfud MD, dengan gaya komunikasinya yang lugas, mencoba mengembalikan semua pada jalurnya. Beliau tidak muncul untuk memperkeruh suasana, tetapi justru untuk meluruskan bahwa masyarakat harus tetap tenang, objektif, dan menunggu pernyataan resmi dalam setiap polemik besar yang mencuat di ruang publik. Teman meja Edi, kita hidup di era di mana informasi bergerak lebih cepat daripada klarifikasi. Era di mana gosip bisa tiba lebih dahulu ketimbang data. Dan dalam situasi seperti inilah, kedewasaan kita dalam menelaah informasi benar-benar diuji. PBNU sendiri adalah organisasi besar dengan sejarah panjang. Di dalamnya ada proses, mekanisme, musyawarah, diskusi, dan pertimbangan matang dalam setiap langkah yang diambil. Dinamika bukan berarti konflik, perubahan bukan berarti pertikaian, evaluasi bukan berarti pemecatan. Itu sebabnya, dalam setiap isu yang berkembang, kita perlu memandang dari dua sisi. Sisi fakta yang dikonfirmasi, dan sisi narasi yang berkembang. Dua hal yang seringkali tidak sejalan, dan harus kita pilah dengan bijak. Pemirsa sekalian, ketika kita mengonsumsi berita tanpa memastikan kebenarannya, saat itulah kita menjadi bagian dari rantai disinformasi. Dan rantai itu bisa membungkus tokoh-tokoh publik dengan opini negatif yang tidak pernah mereka lakukan. Padahal, tokoh-tokoh tersebut menjalankan tugas dan perannya sebagaimana biasa, tanpa ada gejolak besar sebagaimana diberitakan. Melalui pernyataannya, Mahfud MD menegaskan bahwa terlalu banyak narasi liar beredar. Beliau mengajak kita semua untuk kembali menggunakan akal sehat, menahan diri dari membagikan informasi yang belum jelas, dan kembali fokus pada hal-hal konstruktif yang bisa membawa manfaat lebih luas untuk masyarakat. Pemirsa, setiap polemik pasti memiliki awal dan akhir. Tetapi cara kita mengisi ruang di antaranya, itulah yang menentukan apakah kita ikut memperkeruh atau justru mencerahkan suasana. Hari ini kita belajar bahwa, tidak semua yang viral adalah benar. Tidak semua yang heboh adalah fakta. Tidak semua yang dibicarakan publik terjadi dalam realita. Dan disinilah peran kita sebagai penonton, sebagai masyarakat, sebagai netizen, jadi penyaring, bukan sekadar penyebar. Sebelum kita menutup video ini, izinkan kami mengingatkan bahwa dalam hiruk-pikuk informasi yang datang silih berganti, kebenaran seringkali hadir dengan langkah yang lebih pelan tetapi pasti. Dan klarifikasi, seperti yang disampaikan Mahfud MD, adalah cahaya yang mengarahkan kita kembali pada kenyataan yang sebenarnya.
Terima kasih sudah menyimak hingga akhir, pemirsa. Semoga tayangan panjang ini bisa membawa pencerahan, memperluas wawasan, dan mengajak kita semua untuk tetap tenang dalam menghadapi setiap berita yang beredar. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Tetap cerdas, tetap kritis, dan tetap menjadi masyarakat yang bijak dalam menyikapi informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.